kuasa Tuhan. Dalam salib-Mu itu Yesus, yang mengubahkan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Yesus. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Yes. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yes. Mari bangkit berdiri, kita bersorak-sorai karena pengorbanan yang di kayu salib itu telah membebaskan kita. Yes Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia
duduk saudara. Terima kasih Yesus, kerajaan-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib itu telah membebaskan kami Yesus. Yes. Kami menang di dalam Engkau. Diciptakan baru Tuhan di dalam Engkau Yesus.
Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kau layak dihormati dan dikagumi Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu melimpah Tuhan. Membenarkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami, dan memberi yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu Tuhan. Pesona kami untuk melihat betapa berharganya hidup kami dan betapa berharganya karya-Mu di kayu salib Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh pewahyuan, ambil alih hamba-Mu Tuhan, sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia. Tidak ada kata-kata Tuhan yang mengurangi betapa mulianya dan agungnya karya-Mu Tuhan. Kuduskan telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti Tuhan. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Anak kami berdoa di dalam satu nama yang hebat, yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom, shalom. Erlina dan kawan-kawan, ya, saya sangat diberkati. Pujian indah sekali, saudara. Kalau pujian indah tuh saya nggak tahan, pengen nangis, ya. Nggak kerasa pengen nangis gitu. Wow, indah sekali. Mari kita lihat firman Allah sama-sama ya. Di dalam Roma 5, sudah nanti baca di rumah semua, itu Roma 5 dan Roma 6 saudaraku. Karena disitulah inti dari karya Kristus di kayu salib. Roma 5 ayat 1 dan 2 dan nanti kita lihat ayat 15 sampai 17. Roma 5, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Ya, experiencing and enjoying the glory of God. Wow, saudaraku ya. Kita lanjutkan ayat 15, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia ini tidak berimbangan dengan dosa satu orang, penghubungan, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kata-kata terakhir itu kan akan hidup dan berkuasa, dalam terjemahan Inggrisnya reign as king in life through the power of Jesus Christ. Wow, reign in life, memerintah seperti raja-raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus hanya sekedar nabi yang mengajar dengan indah, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, atau sekedar orang baik, maka saudaraku tidak ada kekristenan, tidak ada kehidupan yang menang, tidak ada kehidupan yang dipulihkan. Ya, kalau Yesus hanya sekedar manusia biasa, apalagi yang mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus, saudaraku ya. Wow, saudaraku, maka tidak terjadi, tidak ada gereja malah. Gereja itu ada karena kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Amin. Tanpa karyanya itu, saudaraku, Anda dan saya nggak akan duduk di sini. Tidak ada miliaran orang yang diselamatkan. Saudara, karya Kristus di kayu salib yang terbesar, karya Kristus yang terbesar adalah di kayu salib. Itu karyanya yang terbesar. Dia bukan sekedar filsuf, sekedar pengajar, tetapi dia sudah dibuatkan sebagai anak domba yang akan disembelih.
tanpa karya Kristus, bahkan perjanjian lama pun itu berpusat pada karya Kristus. Ya, ketika Musa memercikan darah, dia berkata, inilah darah perjanjian. Ya, bahkan di dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa semua yang dilakukan di hukum Taurat itu gambaran dari apa yang akan Yesus lakukan. Dan bahkan Musa melihat semuanya itu. Jadi Musa itu bukan ngarang, saudaraku, bikin ya segala macam. Musa melihat, dikasih lihat. Ya, mereka beriman pada apa yang akan Yesus lakukan di sini. Makanya darah perjanjian, perjanjian sementara. Oleh itu sebabnya orang-orang yang di perjanjian lama tidak ada yang betul-betul, kalau kita lihat betul-betul suci, betul-betul. Ya, Daud pun yang kita puji sebagai seorang penyembah yang hebat yang dikasih Tuhan, hidupnya nggak kudus-kudus amat, sudah. Tetapi disitulah kita lihat kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui karya Kristus salib, kita yang ada di sini menikmati apa yang sudah Yesus lakukan. Amin. It's big different. Ini besar sekali perbedaannya, saudaraku. Kalau mereka beriman pada apa yang akan Yesus lakukan, kita beriman pada apa yang Yesus sudah lakukan. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa perjanjian lama itu dikabarkan kemuliaan dari perjanjian baru. Itu tidak bisa dibandingkan. Begitu mulianya, saudaraku. Begitu indahnya, tetapi sayang sekali orang tidak melihat ini. Orang tidak melihat betapa hebatnya kuasa darah Yesus. Saya senang sekali. Ya, saya nggak janjian sama Erlina, lagunya bisa cocok banget, betul. Luar biasa Erlina ya. Sangat diberkati sekali. Betul, darah Yesus itu sampai kitab Wahyu kalau saudara melihat. Itu darah Yesus itu benda yang paling berharga. Yang ketika itu malaikat semua berkata menangis, siapakah yang bisa membuka meterainya? Hanya oleh karena darah Yesus. Darah Yesus yang membuat bisa dibuka meterai-meterai pada akhir zaman nanti. Maka itu pemujaan terbesar adalah tadi darah anak domba yang telah disembelih. Saudara, kalau Anda mengerti ini, hidup saudara nggak akan pernah sama lagi, saudara. Amin. Jadi ada 4 hal yang ingin saya bagikan yang saudara dapatkan melalui darah Yesus, melalui penebusan kuasa salib Kristus. Tadi dikatakan kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai saudara dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pembenaran, justification. Anda dianggap benar bukan karena Anda benar, tetapi dibenarkan, dianggap benar. Ya, Anda dianggap benar, made righteous. Anda tidak benar, tetapi dianggap benar. Orang bingung, naon dia teko Simonnya. Sederhana, saudara, ya pasti ini ada nih, motornya bodong, gak bayar pajak 3 tahun. Saudara tiap naik motor etanya, aduh ngadeg-deg, sian papanggih jeung polisi, betul gak saudara? Ya tiba-tiba ada pengumuman, pemutihan pajak, yang pajaknya sudah bodong, yang sudah tidak berlaku, dibebaskan, diampuni, yang penting ayo daftar ngaku, lalu ke depan bayar. Wah, saudara ikutan. Nah ini yang namanya dibenarkan. Anda tidak benar, terbalik kita teh saudarakunya. Makai motor STNK nanti nggak benar, tetapi dianggap benar karena terjadi pemutihan, saudaraku. Ini yang dilakukan oleh Yesus, amin. Bahkan Anda didenda ya, tetapi yang hebat yang sama Yesus, dendanya pun dibayar sama dia, saudaraku. Itu yang namanya redemption, redeem. You have to redeem. Engkau harus membayar denda. Dendanya dipanglayarkan ke Tuhan Yesus oleh darahnya sendiri. Amin. Jadi kita gak perlu bayar lagi. Ketika Anda menghampiri tata kasih karunia, engkau tahu engkau sudah dibenarkan. Engkau boleh menghampiri dia. Bukan karena kebenaran dirimu sendiri. Banyak orang, kalau habis berbuat baik, habis nyumbang, suami istri lancar. Kita ngerasa, gue pelayanan mantep nih. No, Anda melayani karena kasih karunia. Amin. Seringkali kita ngerasa tertuduh habis paseha sama istri atau suami, terus mimpin pujian selagunya. Waduh, saudara ngerasa tertuduh itu. Nah ini yang orang tuh dimainkan dengan perasaan karena ketidakmengertian. Saya melayani bisa berdiri sini karena saya mempercayai pengampunan, pengudusan oleh darah Yesus. Aku bisa berdiri dilayakan bukan karena saya lebih benar dari saudara, tetapi karena darah Yesus membenarkan saya. Amin.
Seperti Imam Harun ketika dia masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, dia membawa darah anak domba. Dia bisa masuk bukan karena dia baru berbuat baik, tetapi karena darah anak domba ini, saudara, yang membuat dia bisa menghampiri tahta Allah. Kalau tanpa darah ini mati langsung, saudara. Karena kekudusan Tuhan itu tidak mengizinkan satu dosa pun, satu kenajisan pun. Jadi Anda dibenarkan, dikuduskan, Anda dianggap benar. Ketika Bapa di surga melihat, dia melihat kebenaran Kristus di dalam diri Anda. Amin. Makanya saya selalu kalau pagi berterima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang menjadi milikku. Aku benar, dibenarkan, aku dikuduskan. Makanya itu sudah dikuduskan, sanctification. Itu bagian yang ketiga. Sanctified, dikuduskan, dipisahkan, menjadi milik Allah karena udah ditebus, udah dibayar. Anda gak perlu bayar lagi. Amin. Gak perlu bayar lagi, udah dibayar. Nah banyak orang coba membayar. Wah ya, aku baru berbuat baik itu harus. Tetapi sudah berbuat baik bukan untuk masuk surga. Kita sudah diselamatkan, sudah pasti masuk surga. Amin. Sudah pasti, bukan mudah-mudahan, insya Allah tidak. Kekristenan itu tidak ada mudah-mudahan. Saya gak mau saudaraku hidup mudah-mudahan. Pasti aku selamat. Anytime Tuhan panggil, aku pasti selamat. Nah ini sudah membuat saudara mantap hidupnya tuh. Tadi apa saudaraku? Justification, redemption, sanctification. Itu semua diberikan oleh karya Kristus di salib, saudara. Sudah diberikan. Lalu salvation, keselamatan. Salvation, soteria, itu bukan hanya arti saudara mati masuk surga selamat. Tapi di dunia babak belur, saudaraku. Ya selamatnya babak belur, saudara. Tidak, dia mau saudara bukan hanya mati masuk surga, dia mau saudara menikmati surga ketika engkau hidup di dunia ini. Amin. Makanya dibilang oleh karena Kristus, saya senang sekali ya itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, saudaraku ya. Unconditional, unmerited favor. Unconditional love, cinta yang melimpah-limpah kepadamu. Bukan cinta yang sedikit-sedikit, melimpah. Anda begitu berharganya sehingga darah anak manusia itu, anak itu harus dicurahkan demi saudara. Itu mahal sekali, saudaraku. Satu tetes darah Yesus, saudaraku, itu lebih berharga dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Dan itu yang ditakuti oleh iblis, tetapi anak Tuhan kagak ngerti ini, saudaraku. Anda terima salvation, artinya kata soteria bukan hanya mati masuk surga di surga, tetapi kau dibebaskan dari bahaya, dilindungi dari yang jahat. That's mean dari salvation. Jadi ketika engkau ada di luar, ketika anakmu sekolah, ketika ada masalah di luar, engkau tahu aku sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara, 4 hal ini yang luar biasa. Darah Yesus sudah dicurahkan, tetapi masalahnya bagaimana kita menerapkannya. Bagaimana kita mengalami peristiwa yang sudah 2000 tahun yang lalu. Kita belajar dari Keluaran 12 ketika Passover, Paskah itu terjadi. Apa yang Musa harus lakukan? Dikatakan potonglah domba yang tidak bercacat, lalu ambil masukkan di dalam apa mangkok, lalu ambillah hisop itu kayak alang-alang lah begitu saudaraku ya, yang ininya bulunya bagus kayak. Kalau saudara lihat rumput ya kalau lagi berbunga bagus. Nah kurang lebih begitu saudaraku, oleskanlah itu, ambil, nah lalu oleskanlah pada jenang, percikanlah pada jenang pintu di sini kiri ke atas, samping, bawah nggak boleh. Tidak boleh ada yang menginjak darah Yesus, saudaraku. Jadi hanya di sini, lalu dikatakan, barang siapa ada di dalam, dia akan selamat. Wow, siapapun dia, mau penjahat mau apa, selama dia ada di dalam, maka malaikat mau tidak akan menyentuh. Passover, itu istilahnya Paskah, saudaraku. Gak akan nyentuh hidup saudara, semua hal yang buruk, semua yang jahat tidak akan menyentuh hidup saudara kecuali dalam satu izin Tuhan. Seperti Ayub atau apa. Tapi pada banyak tidak akan menyentuh. Tapi harus dipakai. Jadi selama dia ada di dalam mangkok, tidak dipercikan, tidak ada dampaknya apa-apa. So you have to apply the blood of Jesus in your life. Anda harus memakainya. Amin.
Bagaimana memakainya? Kuasa darah Yesus. Mari kita lihat Wahyu 12. Tadi Keluaran 12, Wahyu 12. Ini saudara, saya senang Alkitab tuh saudaraku, itu ada kayak divine pattern begitu saudaraku ya. Ada apa? Ada pola ilahi saudaraku. Wahyu 12, ini kalau saudara pakai ini, wah hidup saudara gak akan sama lagi, percayalah sama saya saudaraku. Di dalam bisnis saudara, anak-anak, keluarga, terapkanlah ini. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, ya mengalahkan si iblis itu dengan apa? Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dia mengalahkan, iblis itu dikalahkan bukan karena saudara lebih benar, bukan karena saudara doa puasa juga perlu. Tetapi bukan itu yang membuat engkau bisa mengalahkan iblis, tetapi darah Yesus. Amin. Anda menerapkannya dalam hidup saudara, bagaimana tadi dengan perkataan kesaksian, by the word of testimony. Anda harus mengatakannya itu. Aku berdoa Tuhan, darah Yesus menaungi keluargaku, menaungi bisnisku. Oh, tidak ada yang menyentuh saudara. Ingat ya, katanya ada artis, katanya disantetnya. Kok rame, viral. Ya itu meninggalkan Yesus. Kalau Anda dibungkus oleh darah Yesus, nobody can touch you. Nobody. Saya mau katakan saudara, apalagi yang namanya santet pelet. Eta mah setan jenis kerosok, eta mah saudaraku. Eta mah tentara mah kopral eta teh. Ya. Itu yang gitu, kita ke Kalimantan sudah lebih dari 20 tahun. Gak pernah tuh ngalamin yang begitu-begitu, malah dukun yang bertobat. Ya dukun yang nyantet Bang Dodi, dukunnya yang muntah darah saudaraku. Saya ngalami di NTT juga ketika kami melayani di desa Timur Tengah Selatan saudaraku, satu desa yang pada saat itu ngalami kelaparan hebat. Ya, jadi kita bawa beras, bawa susu bayi, itu saya borong susu bayi di Kupang sampai toko bingung. Ini susu bayi ayah seberapa, ya keluarin aja semua. Ya saya ingat kita betul-betul borong bawa ke desa itu karena orang anak dikasih makan itu saudaraku biji asem dikorek karena udah gak ada makanan lagi. Lagi saya datang ya ada orang yang nyoba-nyoba kan pakai opo-opo begitu ya. Begitu baru masuk aja belum ngapa-ngapain langsung pup gitu. Kita lagi makan pendetanya bilang Pak Simon tuh orang itu dukun kan ya. Rupanya dia mau nyoba langsung gogoleran candi toel-toel asan gue kasih Simon saudara. Nah itu, jadi yang gitu, aduh anak Tuhan masih sieun disantet, dipelet. Kecuali saudara buka pintu. Ya kalau Anda membuka pintu, ya iblis akan merusak hidup saudara. Tapi kalau kau hidup di dalam perlindungan darah Yesus tadi, makanya dalam ketaatan, komitmen. Makanya mereka yang dikatakan di ayat yang tadi apa saudaraku, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Ini bicara, kalau kau komit di dalam Kristus, tidak ada yang bisa menyentuh hidupmu. Tidak ada. Ya, tetapi masalahnya banyak orang main-main, setengah-setengah, setengah kaki ke Tuhan, setengah kaki masih kompromi. Makanya lagu yang lagi ngetop ya, nggak kompromi, ya tidak akan melakukan hal yang mendukakan hatimu. Ya saya seneng tuh ya lagu yang GMS Youth itu ya. Nah itu harusnya anak, kalau gitu hidupmu itu akan tadi reign as king. Engkau kuliah, engkau bekerja, engkau berbisnis, berdagang, engkau akan memerintah seperti raja-raja. Amin. So you have to apply the blood of Jesus. Saudara harus menerapkannya dalam hidupmu sehari-hari. Ya, ucapkan itu, percaya itu. Ya, kalau saya pergi jadi saya percaya Tuhan perlindungan darahmu. Makanya kami selalu mengalami hal-hal yang dahsyat saudara dalam pelayanan misi itu ya. Pelayanan yang luar biasa. Paling asik misi itu karena kita selalu punya pengalaman baru saudara dengan Tuhan dan melihat betapa hebatnya kuasa itu. Ya, saya pernah cerita tapi saya pengen ulangi sedikit ya. Satu kali ketika saya khotbah begini, belum khotbah tapi sih baru diserahkan pujian penyembahan begitu ya. Karena hadirat Tuhan bagus, ya ada anak gadis tiba-tiba lompat di situ saudaraku. Lalu seperti ular. Begini saudara, mulut tentang ngelel. Katanya itu kunaon ya. Saya mau khotbah, wah dia gelosoran di sini saudara. Rupanya ya ini gadis ini memang setelah dicek baru datang dari kampung situ ya. Dari Tarutung sana saudaraku ya, itu udah dimandiin air kembang lah. Nah, orang Batak juga banyak tuh yang masih pakai begitu saudaraku.
Ya, jadi begitu hadirat Tuhan turun, dia nggak tahan, langsung manifestasi. Jadi kita ketika itu, ya saya bilang bawa dulu ke belakang, kita ibadah dulu. Nah, kalau saya ngurusin dia pelepasan kan jadi orang tekotbah, bener nggak? Ya kasihan yang udah datang sekian ratus orang. Jadi saya bawa ke belakang, itu dibawa ditarik sama 4 orang yang badannya gede-gede, susahnya setengah mati sudah. Jadi memang ada, kuasa jahat itu ada. Bukan nggak ada, kita lihat manifestasinya, saudara. Tetapi kuasa Yesus jauh lebih besar, saudaraku. Ya, selesai ibadah, lalu diingetin, Pak Simon itu masih ngamuk, Pak Simon. Saya bilang udah sejam, saya nggak sepelanya masih ngamuk. Itu yang pegangan udah bukan 4-an lagi, 6 orang Pak katanya. Jadi saya masuk. Nah pemimpin pujian kayak Ci Erlina tadi ya, ikutan, kutuk-kutuk di belakang saya tanya. Ya jadi Erlina gitu gitunya. Saya ya, saya bilang ayo jadi ikut. Nah, jadi kita langsung ketika saya masuk, wih bener lagi dipegangin, wah itu sudah matanya meletet, mulutnya bener-bener kayak ular sudah. Lalu ya saya seneng Nani nih, ya udah ganti namanya Erlina aja ya. Nah si Erlina ini sudah ngambil gitar, tadi darahmu Yesus, itu langsung molotot tetap. Stop. Cuk bilang lebih tarik. Ya, begitu disebut darah Yesus, itu kayak takut banget. Wah saya udah lihat, ayo nyanyi darah Yesus yang kenceng. Wah kita nyanyi, langsung ya udah, saya keluar, dia keluar. Wah selesai. Can didoakan ke Ko Simon, eta hebat sih Erlinanya. Ini loh, saudara kita ngalamin yang gini-gini. Dari situ saya lihat, wah ya nggak usah pakai, wah ada setan panggil Pak Frans, nggak usah. Emang setan takut baru kumisnya udah takut saudaraku. Candi tengkingnya ngesieun pasti saudaraku. Ya, tetapi saudaraku ya itu kuasa darah teh keren pisan. Baru disebutin aja dia udah takut. Nah dengan pelajaran ini saya lihat, wah iya. Tuhan tuh ngasih pengalaman supaya kita menghargai itu saudaraku. Anda harus mengucapkannya. Amin. Nanti kita praktek ya supaya wah dengan darah ya aku dibenarkan, aku dikuduskan, aku menerima semua kebaikan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan sudah. Efesus 1 ayat 2 kan jelas berkatakan ya, terpujilah Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Kata kuncinya apa? Telah, has already given. Sudah diberikan, sudah dikasih. Bagian kita menerimanya dengan iman. Makanya tadi Roma 5 katakan apa saudaraku? Balik lagi sedikit ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Nangkep gak saudara? Bahwa semua sudah disediakan. Tetapi saudara harus mengambilnya dengan iman. Dan iman itu diwujudkan dengan apa? Kata-kata, the word of testimony. Anda harus ucapkan itu, janji-janji Tuhan itu semua. Ya, ketika Anda ucapkan, Anda percaya. Ya, Roma 10 katakan, bila engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Sama, jalannya sama. Makanya saya bilang divine patron. Patron teh cek orang Sunda mah patrun. Ya ibu-ibu, kalau yang ibu-ibu yang suka bikin baju kan nyen patrun heula, betul nggak? Ya pakai koran ya, pakai koran dibikin gambarnya, baru kainnya dipasang ya, terus digunting. Nah selama mengikuti pola itu bajunya pasti sarua. Kalau di garment lebih keren lagi, saudaraku, patrunnya dibikin pakai laser, ya dibikin dulu di komputer, lalu dipasang gitu ya, saudaraku. Ya begitu dipotong, itu potongnya juga pakai mesin yang canggih, ditumpuk misal 100 kayak, sarua kabeh, tinggal dijahit jadi jas 100 siki. Sama, selama Anda ikuti polanya, Anda akan dapat hasil yang sama. Amin. Itu makanya kenapa harus baca Alkitab. Ada semua pola ilahi di sini. Bagaimana menang atas dosa, bagaimana menang menghadapi masalah yang mustahil, bagaimana engkau meraih hidup yang diberkati bahkan lebih dari diberkati, bagaimana engkau bisa menang dalam masalah ekonomi, ada semua di sini. Melalui Kristus diberikan kepada saudara. Jadi bukan hanya diampuni, dibenarkan, dikuduskan tadi, reign as king in life.
Saya kalau khotbah paling seneng khotbah tentang ini. Ada seorang pengkhotbah namanya Charles dan Francis Hunter. Itu ribuan orang disembuhkan melalui pelayanan dia. Dia bilang, saya tidak pernah melepaskan khotbah saya dari karya Kristus di kayu salib. Saya mau orang tuh melihat apa yang Yesus sudah lakukan dan percaya. Semua luka Kristus itu sudah mewakili semua penyakit. Luka di kepalanya, itu mahkota duri teh, ya amu di film-film digambar mah alus teuing, saudaraku, ngan ngagaris di dianya, Tuhan Yesus nang kasep keneh ya. Nah, itu fake, itu salah, saudaraku. Hancur sampai dikatakan di kitab Yesaya, udah enggak kayak manusia lagi. Karena cambuknya itu ada durinya, saudaraku ya. Cambuknya itu begitu dipukul begitu, ditarik tuh sama daging-dagingnya kecabut, saudaraku. Jadi itu gambar yang di ya bolong nangan hiji di dia, Tuhan Yesus nang kasep keneh, itu tidak benar, saudaraku. Semua luka itu mewakili semua penyakit. Jadi di sini mau kanker otak, mau apa semua sudah ditanggung di kayu salib, saudaraku. Ditusuk, saudara mau ini ya sakit lambung, jantung, liver, semua sudah, saudaraku. Bagian kita percaya dan menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Tapi Anda harus mengambilnya dengan apa? Percaya. Faith come by hearing, hearing by the word of God. Iman datang dari pendengaran. Bisa Anda mendengarkan khotbah seperti ini atau Anda mendengarkan suaramu sendiri. Jadi aya nu maca Alkitab teh diheum-heum. Plek wes hare saudaraku. Itu. Maca sing tarik atuh. Ya sebab oleh kita dibenarkan karena iman, langsung something happen. Terjadi sesuatu. Ini yang saya praktekkan selalu. Begitu bangun, haleluya Tuhan kau baik, ini hari berkat, hari mujizat, hari pelipat gandaan, kebaikanmu aku terima pagi hari ini. Itu. Aku mau ketemu siapa misalnya, ada yang mau konseling atau ada customer datang, ada supplier datang, Tuhan engkau mencerahkan hatiku, pikiranku, sehingga aku menangkap peluang-peluang yang dari rohmu. Saudara, ini lebaran terame sepanjang sejarah perusahaan saya. Saya udah nubuatin. Mulai Januari ke ini, ya Kosimon, saya bilang perusahaan ini harus mengalami breakthrough. Karena ini session terakhir hidup saya, saudara ya. Saya udah 61 mau 62. Anggapnya 70 tahun, Kosimon tinggal 8 tahun deh. Sama kan bager-bager ke Kosimon 8 tahun deh paling enggak. Ya. Saya nggak mau panjang-panjang tuh, tapi mau fruitful sudah. Saya bilang Tuhan, aku mau lihat 10 tahun ini semua kebaikan yang kau sediakan aku terima. Wow, kejadian. Ya bulan ini, bulan Maret itu the best sepanjang sejarah saya punya perusahaan. Dan itu kata-kata iman tuh Anda harus ucapkan. Amin. Aduh, cilaka lah. Yes, bocai lah. Bocai hidup saudara. Ribu. Apa kabarnya? Ayo, awak teh geus goreng pisan teu awak paeh sia. Ya. Itu. Anda sedang membuat rusak tubuhmu dengan perkataanmu. Ya, mulut itu katanya seperti kunci. Mulut itu seperti apa? Seperti kemudi kapal. Makanya Tuhan kasih kuasa di mulutmu. Hidup dan mati apa? Nah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau ngomongin orang nu butut-butut, ayo jadi butut hidup saudara. Orang yang malas deket-deket sama saudara, betul nggak? Ya orang yang negative thinking, mulutnya, aduhnya, anak saudara malas, aduh amun si emak datang cenang wah geus orang. Ya emak datang teh lain bahagia incu teh na. Bawel soalna. Maafnya nu mama didinya. Coba kalau emak teh mah, wah ditunggu-tunggu, aduh seneng ketemu emak, ketemu engkong. Kenapa mulut kita tuh jadi berkat? Nah Tuhan udah kasih tuh, kuasa itu sehingga saudara menggemakannya, memakainya, apply dalam seluruh segi hidup saudara. Udah dikasih semua berkat rohani. Makanya bentuknya masih berkat rohani. Dari rohani dijadikan kenyataan tadi dengan apa? Iman. Segaya kabel ya. Ya, amun dicabut ya keyboard mal hurung. Ya, itu dicabut ya lampu mal hurung semua. Walaupun PLN punya tenaga berapa juta watt sekalipun, amun teu dicolokeun mal hurung sudah. Nangkap enggak sudah? Kuasa Tuhan yang unlimited, kalau saudara tidak menjamahnya dengan iman, nggak jadi apa-apa. Yang megang Tuhan Yesus teh banyak, tapi yang sembuh kan ya.
Yang sembuh yang megang ujung jubahnya aja, asal aku pegang ujung jubah, aku sembuh. Kenapa? Dia memegangnya dengan iman. Ini resep yang sederhana sebetulnya. Semua cerita Alkitab itu ada meaningnya, saudara. Dan yang terakhir yang saya mau ingatkan saudara, perjamuan kudus. Itu adalah juga peringatan akan karya Kristus. Jangan sembarangan, nganggap enteng. Ada gereja yang perjamuan kudus itu sebulan sekali, saudara. Cuman acara-acara besar. Saya aneh. Karena perjamuan kudus ini Tuhan bilang verily. Kalau Tuhan bilang verily sampai 2 kali ya saudara, itu artinya super important. Kadang Tuhan bilang kan verily, itu juga udah important. Ya, sesungguhnya. Tapi kalau udah verily, itu artinya sungguh-sungguh pisan dengekeun tah sing bener gitu tah. Muncul orang Sunda namanya. Eta verily teh. Ya inilah tubuhku, ini benar-benar darahku. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Itu keren kan? Tuhan di dalam kita, tapi ketika ada masalah, kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi yang menyentuh kita, menyentuh Tuhan dulu, belum menyentuh kita. Ini yang saya benar-benar percayai, saudara. Dan itu yang kita alamin kalau engkau percaya. Jadi, ayo, ya Paskah ini dahsyat seharusnya. Karena ya minggu kebangkitan lebih keren lagi. Ya, saudara, tetapi saya mau ada gereja yang begitu menghormati perjamuan kudus. Mungkin banyak yang ini ya, wah biasa nyerang, wah cuman ya itu kalau gereja Tiberias ya. Itu kalau sudah datang, wah kalau perjamuan kudus tuh, wah orang sampai parabot saudara. Eta anu disakuan diasupkeun ibu-ibu karena tas tuh saudara. Ya. Bener saya ngelihat sendiri, saya kan penasaran pengen lihat ini gereja teh kunaon tetap ya bayangin Insinyur Ciputra aja, grup Ciputra itu anak-anaknya semua ibadah di situ. Jadi kita jangan suka menghakimi lah gereja yang lain lah. Ya dia kan sangat percaya akan kuasa perjamuan kudus dan saudara itu warta jemaatnya sakieu tah isinya 100 kesembuhan tiap minggu itu. Karena diimani. Kita makan we segera hardorok-dok saudara. Minum, makanya nggak ngajar jadi apa-apa. Mereka tuh percaya banget sampai ya. Jadi apapun yang Anda kerjakan dengan iman itu akan berdampak. Dan Tuhan sudah mengerjakannya. Terakhir, saudara ya. Ya ini sering saya ilustrasikan tapi saya mau supaya sudah nangkep betapa bodohnya orang yang menganggap rendah keluar. Ya ada seorang pegawai rendah gitu saudara ya, dia kerja di perusahaan, bosnya sayang banget tapi udah 25 tahun dapat penghargaan. Jadi kamu dapat penghargaan suami istri, kamu ikut cruise. Ya kan ada cruise sudah ya. Sekarang dari Jakarta bahkan ada cruise dari Jakarta. Nah, biasanya dari Singapura, Anda ke Langkawi, nanti ke Phuket, keliling itu ya 1 minggu balik lagi. Wah dia senang sekali saudaraku, dia bilang mah kita dapat nih dari bos karena saya setia melayani ya bekerja dengan benar. Jadi pergilah suami istri itu, wah nggak semua gempolan saudarakunya, perbekalan soalnya bakal samingguan, Indomie 30 siki saudarakunya, mau kornet, mau segala macam, berat, pah mau naon, jang sarapan ke, tenang weh, ya udah masuk semua udah jalan, pas mulai jalan, teng, waktu makan paginya, yang lain pada keluar, yuk orang nyeun Indomie namanya, nyeun Indomie, aduh, nah nggak apa-apa kita makan Indomie, tapi kita ngalami kan kapal teh mewah, dilihat pemandangan namanya, ya siang teng, orang pada keluar makan, nyeun Indomie deh, tadi rasa bawang sekarang mie goreng, saudarakunya. Ya, bikin lagi. Lama-lama si istrinya teh, "Pak, kita teh kapal nama alus kolam renang naon, nadar teh Indomie wae tuh, Pak." Enggak apa-apa, kan yang penting kita nikmati. Akhirnya kan begitu malam terulang lagi, Saudaraku. Indomie rasa kari sekarang, Saudaraku. Akhirnya si istrinya komplain, "Pak, ada uang enggak sih? Cik ya, kita udah makan di luar, atuh kan banyak restoran ini di kapal ini." Ya udah, nanti Papa bawa kita makan tidak lagi di kamar. Jadi begitu teng dibawa istrinya dengan gagahnya, uangnya udah disiapin. Ya mau makan, ada yang jaga kan, silakan Pak, saya mau bayar. Nggak usah Pak, ikut kapal pesiar teh mau makan, mau minum, erek dahar naon ge, nges all in, gratis. Eta si istrina tah si papa mah lain dia dipelajari heula tuh erek ini teh ya tuh.
Ya ulina resep tapi Indomie wae. Were ibu teh. Sudah nangkep nggak? Banyak orang yang asup ke sorga teh ngambek sama Tuhan. Tuhan kunaon teh hirup kieu teh. Karena Tuhan udah disediain. Semua all in. Semua masalah hidupmu udah ada jawabannya. Di dalam Kristus. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Wow. Haleluya. Dalam Kristus sudah dikasih. Bagian saudara itu kekayaan. Makanya Rasul Paulus berkatakan aku menganggap sampah semua pengetahuan itu. Ya karena aku mau lebih mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Anda mengalami itu, Anda gak pengen yang lain, Anda kejar. Makanya kejar ini, pelajari anak muda sungguh-sungguh, ini masa depanmu ada di sini semua. Jangan males ikuti kelompok PA, ikuti komsel. Ya pelajari Alkitab supaya engkau mengalami, karena engkau akan mengalami apa yang kau percayai. Tapi gimana Anda percaya kalau Anda gak tahu? Tapi kayak tadi, kudu ini tanya heula kasih bos atunya. Bos itu tiket teh menang naon wae tuh. Ya, amun pinter mah, bener enggak? Ini enggak main ini tuh mau Indomie aku. Ya banyak anak Tuhan kan kayak gini. Wah, semua masih filsafat, masih kadukun lah, masih orang pinter kan bodohnya luar biasa saudara. Ya, kita udah terima semua kebaikan Tuhan. Pakai dalam hidup saudara, Tuhan memberkati. Pada tanggal 1 Juni 2023, tiba-tiba tangan kanan saya lemas. Dan selanjutnya juga kurang tahu kenapa kok bisa lemas. Tiba-tiba istri saya menanyakan perihal keadaan saya, tetapi saya tidak bisa memberikan penjelasan. Saya tidak mengetahui bagaimana keadaan saya dan pastinya juga saya sudah tidak menyadari hal itu. Ketika suami saya mengalami lemas dan tidak sadar, saya merasa gelisah, takut. Bahkan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Lalu saya bawa ke rumah sakit, ke Dustira, di mana suami saya dirawat di sana, lalu semua ditanganin dan di CT scan ternyata hasilnya pembuluh darah pecah dan di otak itu ada darah. Nah, dokter bilang harus dioperasi gitu kan, karena kalau tidak dioperasi maka darah itu akan menyebar ke otak sehingga nanti tidak ada pertolongan gitu kan. Udah gitu saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu kan. Ketika pada saat bingung gitu, adik saya sama istrinya Wati datang. Kami berdoa bertiga, lalu kami menangis. Kami nggak tahu apa yang terjadi. Lalu ketika Amin, ada suatu gerakan, mau gimana harus operasi aja lah. Tapi sebelum operasi itu, suster bilang ada suster ICU akan datang yang mau dibawa ke ruang ICU. Setelah 20 jam, suami saya tidak sadar diri. Tiba-tiba dari suster ICU datang untuk menanyakan keadaan suami saya. Suster menanyakan, bahkan ngomong, Pak. Lalu suami saya bangun. Dan suster itu menanyakan, Bapak namanya siapa? Gitu. Dia menjawab dengan namanya. Dan dia menyebutkan angka yang susternya menanyakan ini angka berapa gitu. Lalu suami saya bilang itu 2 gitu kan. Lalu suster itu langsung nge-share ke dokter saraf, bedah saraf itu. Akhirnya dokter saraf itu bilang jangan dioperasi dulu, tunggu sampai beberapa hari kemudian. Senin itu dokter datang lagi dan mengatakan bahwa pasien seperti ini tidak usah dioperasi dengan alasan memang karena suami saya sudah sadar gitu. Puji Tuhan, mujizat itu terjadi buat suami saya gitu. Beberapa hari kemudian gitu kan, dokter menyarankan suruh pulang gitu kan. 1 hari memang ada kita terapi, orang datang ke rumah. Nah pada hari itu Kotoni KU1 menyarankan suruh ke Salus Medika untuk terapi. Dan besoknya kami ke terapi ke sana ke Salus Medika. Lalu ketemu dokter Yeni dan dokter Yeni menyarankan untuk akupuntur ke dokter Vero. Setelah akupuntur, suami saya udah ada respon, bisa duduk,
bisa jalan gitu. Satu minggu full aku puntur itu 1 minggu full, dari Jumat ke Jumat itu terus-terusan setiap hari. Lalu minggu kemudian 3 kali, seminggu kemudian 2 kali. Sampai 1 bulan. 1 bulan itu suami saya puji Tuhan sudah normal kembali. Sudah bisa jalan. Sudah ada respon dari perkataannya, sudah respon dari memorinya, sudah respon. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan begitu baik itu. Tuhan menolong suami saya luar biasa itu. Respon saya kadang bertanya dalam hati saya, sebagai manusia bertanya, kenapa suami saya kena stroke gitu? Bukankah dia tidak ada gejala apa-apa tiba-tiba gitu? Secara manusia memang sedih, bahkan ya namanya nanya sama Tuhan wajar dong. Karena saya bilang, Tuhan kenapa suami saya kena stroke gitu. Secara manusia memang saya takut, gelisah, sedih. Tapi saya berpikir bahwa semua itu Tuhan punya kok. Saya selalu mengandalkan Tuhan, saya selalu berharap sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu dan akan menyempurnakan suami saya. Baik memori, baik bicaranya, baik memori tubuhnya. Pasti Tuhan sempurnakan. Puji Tuhan, setelah melalui proses terapi, melalui proses akupuntur, dan tentunya pasti berdoa sama Tuhan, mengandalkan semuanya sama Tuhan. Suami saya sudah beraktivitas kembali, bekerja seperti dulu. Dan dari bicaranya sudah bagus ya, udah mulai normal. Memorinya juga sudah bagus gitu. Puji Tuhan, pokoknya saya bersyukur sama Tuhan. Karena semua itu karena Tuhan. Dan saya percaya bahwa suami saya akan dipulihkan dan disempurnakan seperti sedia kala. Secara manusiawi memang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi rekan-rekan pelayanan, apa yang sudah diterima oleh saya dari Tuhan tidak membuat saya undur dan tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa pulihkan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sepelayanan dari Om Yance, Ko Simon, Mas Slamet, Ko Tony K1, C. Aipin, serta jemaat yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya untuk melalui proses ini. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lewat kesaksian keluarga ini, kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan lewat pengorbanannya bagi setiap kita. Kuasa salibnya sungguh nyata yang memberikan kesembuhan dan pemulihan serta mengubahkan kehidupan setiap orang yang percaya untuk mengalami banyak mujizat. Jangan ragukan kuasa salibnya yang sungguh dahsyat dan mulia. Tuhan Yesus memberkati.